Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihi al-karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Generasi terbaik adalah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan terbaik karena banyak aspek, bahkan seluruh aspek menyatakan generasi sahabat adalah generasi yang terbaik. Aspek waktu yang sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aspek estafeta karena para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara langsung melanjutkan perjuangan Islam yang telah dimulai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak aspek lainnya akan kita baca nanti insyaallah dari keterangan ringkas dan padat dari salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, generasi sahabat sebagai generasi terbaik umat ini akhirnya dipilih dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang harus dicontoh dan diteladani. Harus dicontoh dan diteladani. Siapapun yang berbicara atas nama Islam dan siapapun yang ingin mengamalkan Islam, maka tidak ada pilihan lain kecuali harus menyesuaikan dengan praktek yang telah dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Tanpa itu tidak akan mungkin Islam dapat terwujud sebagaimana mestinya. Jika tidak mencontoh dan meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nilai-nilai Islam yang sesungguhnya itu juga tidak akan tercapai. Siapapun yang menginginkan keselamatan baik dunia maupun di akhirat, pilihannya juga satu, yaitu mencontoh serta meneladani sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan sebagai sebuah contoh, ada satu riwayat menjelaskan tentang kriteria al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah itu kelompok yang diselamatkan Allah tentunya. Ya, siapa di antara kita yang tidak menginginkan keselamatan? Pasti semuanya menginginkan keselamatan.
Tetapi apakah semua orang yang menginginkan keselamatan akhirnya betul-betul selamat? Jawabannya belum tentu. Jika menginginkan keselamatan tetapi tidak menempuh jalan keselamatan, bagaimana mungkin dia bisa selamat? Tetapi yang betul-betul selamat adalah mereka yang menginginkan keselamatan, lalu berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin mencari serta menemukan jalan keselamatan tersebut. Setelah ia temukan, ia titi, ia ikuti jalan keselamatan itu, meskipun banyak sekali godaan, cobaan, aral dan rintangan. Nah, itu tidak menjadikannya sebagai satu alasan lantas meninggalkan jalan keselamatan itu. Nah, kita semua pun yakin bahwa menempuh jalan keselamatan bukan satu hal yang mudah. Nah, bukan satu hal yang ringan, tetapi perlu perjuangan, juga perlu pengorbanan. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan serta menjelaskan tentang al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat dan diselamatkan Allah Azza wa Jalla, tentunya para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kita memerlukan keterangan tentang kriteria kelompok yang selamat itu seperti apa. Nah, yang betul-betul dikatakan sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, al-ta'ifatul mansurah, kelompok yang akan selalu memperoleh pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, hal yang seperti ini perlu diterangkan, kriterianya apa dan siapa mereka yang selamat. Kalau misalkan kriteria kelompok yang selamat ini dikembalikan kepada masing-masing kita, maka jawabannya pasti berbeda-beda. Nah, jawabannya pasti berbeda-beda. Dan itu yang terjadi, fakta di tengah-tengah umat. Nah, masing-masing mengaku dirinya lah yang selamat. Tiap-tiap kelompok juga menyatakan seperti itu, kami yang dimaksud. Tidak ada satupun kelompok di tengah-tengah umat Islam kecuali pasti dia mengaku merasa kelompoknya lah yang benar dan kelompoknya lah yang selamat. Nah, terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata kan pengakuan saja belumlah cukup. Ada proses dan tahapan pembuktian namanya. Dan pembuktian itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, atau dalam hitungan jari jemari. Pembuktian itu harus terus dia lakukan sampai meninggal dunia. Itu yang disebut dengan istiqamah. Nah, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah ahrasun nas wa afsahun nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah figur seseorang yang punya semangat tinggi dan kuat untuk menjelaskan jalan-jalan kebenaran. Dan beliau afsahun nas, bahasa yang beliau lisankan sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa yang mudah difahami, mudah dicerna. Itu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Itu kriteria al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, ya telah disabdakan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Nah, seorang hamba itu baru dikatakan selamat, satu kelompok pun dikatakan sebagai kelompok yang selamat, diselamatkan Allah Azza wa Jalla di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, jika melaksanakan ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, nah, mereka yang mencontoh, meneladani aku, meneladani diriku
serta sahabat-sahabatku pada hari ini. Maksudnya pada zaman Nabi SAW. Nah, maka siapapun yang mengaku atau menyatakan dirinya lah yang selamat, atau menyatakan kelompoknya lah yang selamat, maka bisa ditimbang sebenarnya apakah betul-betul demikian ataukah tidak. Alat timbangnya apa? Alat timbangnya adalah sunnah Rasulullah SAW dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin sebagai gambaran dari para sahabat Rasulullah SAW. Alat timbangnya itu yang dia ucapkan, yang dia perbuat, yang ia yakini, sudahkah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Sesuaikah dengan praktek yang telah dijalankan oleh para sahabat Rasulullah SAW? Silahkan siapa saja boleh untuk menyatakan dirinya selamat, diri kelompoknya selamat, silahkan. Tetapi bukankah tahapan yang paling terpenting adalah pembuktian? Satu persatu diteliti. Ini sesuai dengan sunnah Nabi? Tidak. Perbuatanmu sesuai dengan sunnah Nabi? Tidak. Ucapanmu? Tidak. Keyakinanmu selama ini sesuai dengan tuntunan Nabi? Tidak. Kalau ucapannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, perbuatannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, keyakinannya pun demikian, lalu bagaimana mungkin dia merasa dirinya selamat? Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya menjadi salah satu tugas dan kewajiban kita adalah meneliti, mempelajari satu persatu warisan ilmu yang telah dititipkan oleh para sahabat Rasulullah SAW sampai kepada kita di zaman ini dan pada waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari yang berbahagia ini, rahimakumullah, sebuah nasihat pernah disampaikan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu minas sabiqin al-awwalin. Sahabat Abdullah bin Mas'ud yang kemudian diringkas menjadi sahabat Ibnu Mas'ud, termasuk sahabat yang mula-mula menyatakan Islam, Al-Hudhali radhiyallahu taala anhu dari suku Hudzail. Nah, mempunyai kedekatan khusus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau min qurra'is sahabah, termasuk sahabat yang menguasai ilmu Al-Qur'an, baik hifdzan, qira'atan, tafsiran. Cara membacanya, hafalan Al-Qur'annya, nah, praktek satu persatu dari ayat-ayat Al-Qur'an. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala termasuk tokoh di sana. Nah, kecintaannya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, quwwatut tibaihi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak perlu dipertanyakan. Saking kuatnya, mempunyai komitmen yang kuat, tekad yang besar untuk selalu mengikuti serta meneladani tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, secara fisik sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, nah, memang dalam beberapa kondisi dijadikan sebagai bahan canda. Nah, karena secara fisik salah satu betis sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud ini lebih kecil dari yang lain, agak pincang, menjadi bahan canda. Bukan bahan untuk menghina, bukan, tapi bahan canda sesama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala memanjat sebuah pohon, kemudian
angin kencang datang menerpa pakaian beliau, sehingga terlihatlah betis Abdullah bin Mas'ud yang memang terlihat lebih kecil daripada keumuman betis. Sebagian sahabat mentertawakan. Nabi SAW menjelaskan, jangan ditertawakan. Sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya dibandingkan gunung Uhud. Luar biasa. Satu betis di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, bukankah ini sebuah pujian langsung dan sanjungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sahabatnya yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil dan meminta sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk membacakan Al-Qur'an. Kata Ibnu Mas'ud, "Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin saya akan membacakan Al-Qur'an untuk Anda, padahal Al-Qur'an ini diturunkan untuk Anda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu an asma'ahu min ghairi." Saya ingin sekali mendengarkan Al-Qur'an itu dibacakan oleh orang lain. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membaca surat An-Nisa dari awal, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dibaca terus sampai ketika ayat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud, nah, fa kaifa idza jama'nakum, sampai kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala, gimana ayatnya Luqman? Wajina bika ala haula'i syahida. Pada ayat itu Nabi SAW menyatakan hasbuk, cukup. Nah, cukup. Ayat ini menjelaskan tentang Nabi SAW yang pada hari kiamat nanti akan dipilih dan ditetapkan sebagai saksi untuk sekian banyak umat. Nabi SAW menangis, cukup. Nah, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fara'aituhu fa idza 'ainahu tadrifan. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pandang wajahnya. Ternyata pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menangis mengucurkan air mata sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedekatan Ibnu Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak sekali athar yang datang dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, dalam sebuah kesempatan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la yu'manu alaihi al-fitnah ulaika ashabu Muhammadin abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih wa iqamati dinih fa'rifu lahum haqqahum wa tamassaku bihadiyihim fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Athar atau ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini tidak hanya satu ulama yang meriwayatkan, tapi sekian banyak ulama meriwayatkan ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini kalam masyhur. Kata-kata mutiara dari sahabat Ibnu Mas'ud ini cukup masyhur di kalangan kaum muslimin, apalagi hinda tulabil ilm, bagi para penuntut ilmu agama yang punya keseriusan untuk mempelajari Islam. Tentu ucapan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini bukan satu hal yang baru, satu hal yang asing, atau sesuatu yang jarang dia dengar. Sering sekali ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini kita dengar dan kita baca. Tetapi tidak ada salahnya. Nah, kemudian ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ini kemudian kita ulang dan kita ulang. Karena bagaimanapun juga sifat manusia itu mudah lupa, cepat lalai. Nah,
apa yang dia baca. Nah, jangankan besok, hari ini pun sudah terlupakan. Marilah kata per kata nasihat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini kita dengarkan dengan seksama. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat." Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, siapa saja di antara kalian yang ingin mencontoh dan meniru, maka contohlah, tiru dan teladanilah mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka yang sudah meninggal dunia. Maksudnya tentu bukan setiap orang yang sudah meninggal, yang sudah mati kemudian kita tiru. Tentunya bukan demikian. Yang dimaksud oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah mereka-mereka yang semasa hidupnya istiqomah di atas Islam. Mereka-mereka yang semasa hidupnya istiqomah memperjuangkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istiqomah itu dibawa sampai meninggal dunia. Nah, sehingga yang dimaksud bukan setiap orang yang meninggal, setiap orang yang mati kemudian diikuti dan ditiru. Sekali lagi yang dimaksud adalah yang ditiru dan diteladani adalah mereka-mereka yang semasa hidupnya telah terbukti secara zahir. Nah, karena kemampuan kita hanya menghukumi secara zahir. Nah, tirulah, teladanilah mereka-mereka. Nah, salah satu alasan yang disebutkan sahabat Ibnu Mas'ud adalah fa innal hayya la yu'manu alaihil fitnah. Karena jika kita mengikuti, mencontoh seseorang yang masih hidup, maka la yu'manu alaihil fitnah. Orang yang hidup belum terjamin selamat dari fitnah. Yang masih hidup itu belum terjamin sampai meninggalnya, sampai wafatnya tetap istiqomah. Siapa yang bisa menjamin? Ini salah satu alasan yang disebutkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa beliau mengatakan man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Siapa saja di antara kalian yang ingin mencontoh atau meneladani, teladanilah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka yang telah terbukti semasa hidupnya istiqomah memperjuangkan Islam sampai meninggal dunia. Nah, tetapi yang masih hidup belum ada jaminan dan tidak ada yang bisa memastikan. Kita maksudnya, kita tidak bisa memastikan apakah orang yang kita hukumi baik, bagus, itu terus istiqomah sampai akhirnya nanti. Wallahu a'lam. Fa innal hayya la yu'manu alaihil fitnah. Karena orang yang hidup itu tidak ada jaminan selamat dari fitnah. Nasihat ini tentunya nasihat yang harus kita pegang, penuh keyakinan bahwa nasihat ini adalah nasihat yang sangat berharga. Nah, nasihat yang sangat berharga sekali. Nah, di satu sisi kita didorong oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu untuk giat dan rajin menggali nasihat-nasihat dari orang-orang yang semasa hidupnya istiqomah di dalam memperjuangkan Islam. Nanti selanjutnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan di antara yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tugas dan kewajiban kita adalah menggali. Nah, siapapun yang rajin serta giat menggali nasihat-nasihat dari para ulama sejak zaman sahabat sampai di zaman kita, dia gali betul, dia gali terus nasihat-nasihat itu. Nah, tentunya dia akan selamat di dunia maupun di akhirat.
Tetapi kalau yang diikuti adalah orang yang masih hidup. Nah, karena faktor orangnya, faktor dianya, maka la yu'manu alaihil fitnah. Nah, adapun orang yang masih hidup, nah, tetapi yang dia sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang ia sampaikan adalah athar-athar dari as-salafus salih. Nah, maka kita mengikutinya bukan karena orangnya, kita mengikutinya karena orang tersebut mengajak kepada Al-Quran, mengajak kepada Sunnah Nabi SAW, mengajak kita untuk kembali kepada pemahaman as-salafus salih, bukan sekedar pribadinya saja. Kita mencintai, kita menghormati, kita ikuti dia karena dia mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, orang yang hidup, yang masih hidup, termasuk kita juga, belum terjamin untuk selamat sampai batas umur yang paling terakhir. Nasihat yang diberikan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini juga bukan sekedar nasihat tanpa adanya contoh nyata. Sudah sekian banyak contoh nyata disaksikan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang orang-orang yang secara zahir awalnya terlihat baik, bagus, punya komitmen untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi nas'alullah as-salamat wal afiyah, di tengah perjalanan atau bahkan di akhir perjalanan berubah. Nah, berubah. Dan itu yang kita takutkan. Nah, konsekuensi negatif, dampak buruk dari mengikuti figur orang yang masih hidup. Nah, karena figurnya, bukan karena dia mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, adalah ketika figur yang diikuti, figur yang dia cintai, figur yang dia hormati, nah, mengalami pergeseran atau perubahan. Nah, tidak lagi memerintahkan dan menganjurkan umat untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak lagi mengajak dan menyeru umat untuk kembali kepada pemahaman as-salafus salih. Sudah mengalami pergeseran dan perubahan. Maka akibat negatifnya melakukan taklid, fanatik. Pokoknya si A pasti benar, si A nggak mungkin salah. Apapun kata orang, yang penting saya ikut si A. Pokoknya A. Itu dampak buruk ketika kita mengikuti seseorang karena pribadinya. Dan itu sesuatu yang tidak diajarkan di dalam Islam. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjelaskan, ulaika ashabu Muhammadin. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu waktu itu, pada saat tersebut langsung mengarahkan nasihat ini kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang beliau maksud, itu yang beliau inginkan. Artinya barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, teladanilah yang sudah meninggal. Jangan mengikuti secara figur orang yang masih hidup, karena figur orang yang masih hidup tidak terjamin dia selamat dari fitnah. Maka siapa saja di antara kalian yang ingin mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah jejak para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Kenapa? Apa alasannya? Apa pula kelebihan yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, abarru hadhil ummati quluban. Secara
kualitas hati, kualitas jiwa, maka para sahabat Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Nah, hatinya para sahabat Rasulullah SAW itu yang terbaik, dan buktinya banyak. Salah satu bukti bahwa para sahabat Rasulullah SAW adalah yang terbaik hati dan jiwanya adalah mereka begitu mudah untuk tersentuh dengan nasihat-nasihat, apalagi kalau ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Nah, itu para sahabat Rasulullah SAW. Kalau ceritanya terlalu banyak lah. Para sahabat yang kemudian menangis karena membaca Al-Quran, menangis karena mendengar bacaan Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran satu ayat diulang-ulang. Nah, tangisan mereka radhiyallahu ta'ala anhum ajmain ketika membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran merupakan salah satu bukti bahwa hati sahabat Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Selain mereka menangis, ayat yang dibaca atau ayat yang didengarkan selalu diarahkan untuk mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Ini bukti yang kedua bahwa hati para sahabat Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Coba bandingkan dengan kita. Kalau para sahabat satu ayat Al-Quran sudah bisa menangis, pada zaman ini kaum muslimin termasuk kita juga, jangankan satu ayat, 1 juz, 2 juz, 3 juz, belum tentu kita mampu menangis. Seandainya pun kita bisa menangis, kita sendiri gak paham kenapa kok menangis. Salat tarawih misalkan, imamnya baca nangis, kemudian kanan kirinya nangis, ikut-ikutan nangis. Selesai sholat ditanya, ngapain kamu nangis? Orang ngerti nyong. Loh kok nangis? Lah pada nangis, masa gak ikutan nangis? Iya bisa nangis, tapi terkadang kita nggak paham alasan menangis itu apa. Nah. Bukti yang lain bahwa hati para sahabat Rasulullah SAW adalah yang terbaik. Mereka menerima nasihat dengan lapang dada. Menerima nasihat dengan lapang dada. Nah, tidak ada yang mengganjal di dalam hati, langsung terima saat itu juga. Dan cerita seperti ini pun sudah banyak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat lainnya. Ketika mereka diingatkan, ditegur, langsung terima. Itu para sahabat Rasulullah SAW. Nah, dari 3 poin ini saja, kalau kita kembalikan pada awal nasihat yang diberikan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ini sudah lebih dari cukup sebenarnya. Kalau kita kaitkan, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siapa saja di antara kalian yang ingin mencari teladan, yang ingin teladani yang sudah meninggal, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat Rasulullah itu, hati mereka adalah yang terbaik. Tiru mereka, tiru para sahabat. Tiru para sahabat yang bisa menangis ketika membaca atau mendengarkan ayat Al-Quran. Tirulah para sahabat Rasulullah SAW yang menangis karena betul-betul faham dengan kandungan ayat Al-Quran. Tirulah dan teladanilah para sahabat Rasulullah SAW yang mampu menerima nasihat secara langsung tanpa ada mengganjal di dalam hati. Tiru. Nah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu selanjutnya, wa'amakuha ilman, secara keilmuan sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu a'mak, paling dalam. Amik itu dalam. Keilmuan para sahabat Rasulullah SAW dalam sekali. Maka tirulah para sahabat, karena para sahabat sudah meninggal dunia. Yang ditiru apanya? Kedalaman ilmu mereka radhiyallahu ta'ala anhu. Kedalaman ilmu para sahabat Rasulullah SAW. Tiru, contoh, teladani. Yang ingin selamat.
wa aqalluha takallufan. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang sifat takallufnya itu paling kecil. Takalluf itu artinya memberat-beratkan diri, memaksakan diri. Takalluf juga bisa diartikan hulu, ekstrim, berlebih-lebihan. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melakukan takalluf. Untuk tidak melakukan takalluf. Itu dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat silahkan. Semangat boleh. Tetapi pada prakteknya tidak diperkenankan untuk memaksakan diri untuk melakukan takalluf semampunya, karena Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban untuk tiap-tiap jiwa kecuali dengan sebatas kemampuan yang dia miliki. Kalau di luar batas kemampuannya, akui tidak mampu. Kalau memang tidak bisa melaksanakan karena keterbatasan, katakan saja, mohon maaf saya tidak bisa dengan keterbatasan yang ada pada diri saya. Bukan kemudian dipaksa-paksakan dalam posisi dan dalam kondisi dia sendiri tidak mampu, tidak demikian. Nah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wa aqalluha takallufan. Takallufnya itu paling minim. Di satu sisi mereka semangat untuk mengamalkan Islam, semangat untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kemudian tidak berlebih-lebihan. Itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaumun ikhtarahumullah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah generasi yang telah dipilih oleh Allah li suhbati nabiyyih, untuk mendampingi dan membela nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinih. Allah pilih mereka untuk menegakkan agama Islam dengan kokoh, sekokoh-kokohnya. Nah, kita bisa membaca di dalam sejarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentang kehebatan generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul hebat dan hebat. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, para sahabat secara langsung praktek nyata menampakkan serta membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekali, bukan hanya dua kali, tetapi sering kali para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan diri mereka sebagai tameng. Menjadikan diri mereka sebagai tameng. Lebih baik dia yang meninggal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena anak panah. Itu bukan sekali dua kali, itu selalu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul generasi terpilih, generasi terbaik. Nah, rasa cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih besar dibandingkan cinta mereka kepada diri sendiri. Lebih besar cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan cinta mereka kepada keluarga. Harta benda semua yang dipunya diserahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dipergunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul generasi terpilih. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyih. Generasi yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang Quraisy kan terheran-heran. Orang Quraisy terheran-heran ketika sahabat Suhail bin Amr yang waktu itu belum masuk Islam diutus orang Quraisy untuk bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepulangnya dari Nabi dan sahabat-sahabatnya, kata Suhail bin Amr, enggak pernah saya melihat orang-orang yang seperti itu. Militansinya luar biasa. Sudah pernah ke Romawi, sudah pernah ke Persia. Artinya bertemu dengan pembesar-pembesar.
Tetapi tidak ada yang pernah bisikan sahabat Suhail bin Amr radhiyallahu taala anhu yang melebihi semangatnya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Digambarkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara, sahabat semuanya diam. Diam dalam rangka patuh, tunduk, mendengarkan dengan seksama. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, sahabat-sahabatnya berebut air wudu sisanya. Itu digambarkan, disaksikan secara langsung oleh Suhail bin Amr radhiyallahu taala anhu. Betul-betul dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menemani, mendampingi, membela, menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamati dini. Para sahabat pun dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagai generasi yang menegakkan tiang pancang agama ini dengan sekuat-kuat dan sekokoh-kokohnya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, semangat para sahabat bukannya turun, tetapi malah naik bertingkat-tingkat. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menitipkan untuk mereka. Nah, kalau kita membaca proses peperangan dan pertempuran yang dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian menghancurkan kerajaan Persia dan Romawi, kita betul-betul akan dibuat takjub dan kagum. Kita akan diingatkan dengan terus memberikan doa, semoga Allah meridhai mereka radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena luar biasa kekuatan semacam apa yang kemudian mendorong mereka mempunyai semangat seperti itu, tidak mengenal mati. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Persia, sebuah kerajaan yang telah berdiri 1000 tahun kurang lebihnya, saking lamanya turun-temurun, ya dengan semua pasang surutnya tentu. Nah, yang jumlah pasukannya bukan hanya 1000, 2000, belasan ribu, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan prajurit. Nah, sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu dengan membawa modal 30.000 prajurit, itu pun tersebar dengan taktik yang telah dipilih oleh sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu taala. Satu persatu daerah, wilayah, negeri, kota yang sebelumnya di bawah kekuasaan kerajaan Persia jatuh bertekuk lutut. Nah, dalam setiap kali pertempuran, jumlah musuh yang kemudian tewas itu hitungannya bukan satuan atau puluhan atau ratusan. Jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu dalam sekali pertempuran. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala pernah menjelaskan pada salah satu pertempuran Wallajah namanya. Itu menjelaskan bahwa pasukan Persia yang mati saat itu jumlahnya 70.000 orang. Salah satu pendapat, ada yang mengatakan 50.000, 40.000, belasan ribu. Tetapi tetap saja jumlahnya sangat besar sekali. Kenapa? Dalam rangka iqamati dini, dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian Persia hanya dalam hitungan tahun, Masya Allah, dalam hitungan tahun, tahun ke-16 Hijriah atau 17 Hijriah, Persia hilang, lenyap. Nabi SAW meninggal dunia pada tahun berapa Hijriah? 10. Jadi dalam hitungan kurang lebih 10 tahun Persia itu sudah gak ada. Di zaman kekhilafan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala gak ada. Anak cucunya kemudian melarikan diri sambil membawa dendam. Orang-orang Persia, para penyembah api. Maka jangan heran kalau misalkan sekarang negara Iran begitu bencinya kaum Syiah, ya, kaum Syiah yang terintegrasikan dengan negara Iran itu. Iran dan Syiah sama. Jangan heran kalau kemudian mereka betul-betul membenci para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka punya dendam. Kerajaannya dihancurkan. Ya, kekuasaan yang begitu adidaya, superpower waktu itu hilang, tak berbekas. Nah, mereka punya dendam yang besar sekali.
Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum haqqahum. Oleh karena itu, sadarlah, hormatilah hak-hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassaku bihadihim. Berpegang teguhlah dengan petunjuk para sahabat. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Karena sesungguhnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di atas petunjuk yang lurus, jalan yang benar. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, kata-kata dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala ini sangat penting untuk kemudian kita ingat, kita pelajari, kita resapi. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, siapa saja di antara kalian yang ingin mencari dan menemukan teladan, figur yang ingin diikuti, dicontoh, maka pilihlah mereka yang telah meninggal dan semasa hidupnya terbukti istiqomah memperjuangkan Islam. Yang paling pertama adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan memilih figur yang masih hidup. Nah, kenapa? Karena yang masih hidup tidak ada jaminan dia selamat. Dia sendiri aja belum ada jaminan selamat, apalagi untuk orang lain yang mengikutinya. Tetapi yang sudah jelas-jelas dan pasti selamat adalah generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi beberapa kelebihan dan keistimewaannya telah diterangkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud tadi. Nah, hati mereka yang terbaik, ilmunya sangat dalam, takallufnya pun minim. Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk membela dan mendampingi nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah pilih para sahabat untuk menegakkan dan menyiarkan Islam, ya, sampai di seluruh penjuru dunia. Ke Asia kecil, Asia besar, ke Afrika, ke daratan Eropa. Nah, Islam sampai ke sana, ke pelosok yang sangat jauh sekali. Itu tidak lepas dari jasa dan peran dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, inti dari pesan yang disampaikan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, marilah kita rajin-rajin dan tetap terus menjaga semangat untuk menggali. Bukan cuma sekedar menggali, tetapi untuk kemudian kita ikuti dan kita praktekkan, yaitu jalan hidup yang pernah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan demikianlah seseorang itu akan selamat di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah gabungkan kita semua dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di surganya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.